Ya, baik, kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Galatia 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat 1 hingga ayat 10 untuk menghormati firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Dan judul pembacaan Alkitab kita yaitu saling membantulah kamu. Kita mulai. Saudara-saudara, kalaupun seorang melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungnya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Terima kasih, silakan duduk. Nah, jadi tema pembacaan Alkitab kita ada di ayat Galatia 6 ayat 9. Tema adalah kesabaran di setiap keadaan. Memang tadi kita pikir-pikir apa yang paling tepat ya. Ternyata lewat kesaksian ini membangkitkan satu tema. Di sini jangan jemu-jemu berbuat baik karena kita akan menuai apa yang kita lakukan. Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi orang Kristen itu nyandak salah, nyandak rugi kalau terus berbuat baik. Mungkin pandangan orang lain bilang, karena bikin baik, bikin apa bro? Mau habis karena banyak memberi cepat habis. Silahkan sah-sah saja, karena itu pandangan motivasi orang dunia. Tetapi kalau orang sehidup di dalam Tuhan, DP hati ini ketika sudah dikuasai oleh firman Tuhan, serasa dia apa? Menyatu dengan Kristus Yesus, berteosis. Sehingga kehidupannya itu selalu dituntun oleh firman Tuhan. Coba kita mulai dari ayat yang pertama, dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Yang rohani artinya, kalau ngana jadi bapak rohani, ngana harus hidup yang benar dulu. Jangan orang menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan segala sesuatu yang baik, tetapi orang hidup belum baik. Cara hidup kita tidak baik. Orang harus dulu baik. Ketika ada orang yang lemah, orang yang jatuh sok tepar, jangan orang tambah kasih tepar. Bimbing dia, tuntun dia. Orang ini Roma 3 ayat 10 mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada orang benar, tidak ada yang benar, orang pun tidak. Karena tidak ada manusia itu sempurna di hadapan Tuhan. Cuma Tuhan Yesus yang sempurna. Makanya ketika orang sudah melihat orang jatuh sebagai hamba Tuhan, hamba Tuhan ini bukan hamba setan. Kalau orang hamba Tuhan, orang bimbing dia, kasih sport pada dia, bro sejatuh, sejatuh, mari buat bangkit. Orang cuma berapa orang ini sedikit, tetapi motivasi ini, iman ini, api Roh Kudus ini di dalam orang pediri ini nyanda akan padam. Jangan kiranya padamkan rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan
Layanilah Tuhan. Layani Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa doi. Kalau Tuhan betul motivasi di dalam Tuhan, Tuhan bilang apa? Biar cuma 1, 2, 3 orang berkumpul di situ ada Tuhan. Daripada banyak orang so ibadah, malah mulai apa? Mulai ada percecokan satu sama lain, menceritakan kebusukan orang lain yang ada guna. Ibadah itu disebut ibadah buatan sendiri. Kalau orang yang rohani, bimbinglah hal yang baik. Kemudian di ayat 6 dikatakan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, ini banyak hamba Tuhan salah ini ayat ini. Ini sebenarnya kok kalau bercerita itu hamba Tuhan yang melayani Tuhan itu menyangkut upah. Tetapi hati-hati, jangan cuma karena doi. Ada kalanya pakai ayat ini tuh hamba Tuhan menyerang supaya bagi siapa jemaat yang punya berkelebihan, kalau doi misalnya ada, tahu-tahu kasihan orang pedoi tidak cukup. Kalau cuma warna apa ini? Warna ungu-ungu, warna hijau-hijau masih boleh itu. Malah lebih bagus merah. Itu so motivasi salah. Karena apa? Melayani Tuhan itu jangan melihat dari segi situ. Bro, sis, nanti Tuhan mau kasih. Amin. Jangan orang cari itu. Kalau kau andalkan itu, ngadapi motivasi itu di pikiran di sini, akan terbiasa. Tetapi kalau kau dipimpin oleh Roh Kudus, firman ada di dalam dirimu, dan ngadapi hati itu benar-benar di dalam Yesus Kristus, jangan takut. Kita dengan mai tua kasihan kemarin, Tuhan, karena so habis ini. Apa? Ada pengaruhnya enggak? Kita bilang tapi istri, tetap walaupun orang mau berbicara, tetap orang berhadapan dengan masalah itu. Apa yang harus orang lakukan? Cuma pi duduk, tutup pintu kamar, berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau segalanya bagiku. Tuhan Yesus anak Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Hari ini Tuhan, hamba-Mu membutuhkan Engkau. Tuhan bilang apa? Mintalah maka aku akan berikan padamu. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dengan jalan kau harus berusaha. Berusaha terus. Apa kan mau bikin? Bawa cincin ada laku. Yang kita tuju orang lain yang tidak pernah masuk di dalam kitab memori ini. Halo Pak Ronald, shalom, nih tahu agama lain. Pak Pendeta boleh ke pagi-pagi itu? Silakan, boleh, tidak masalah. Boleh kok datang. Biar cuma mau ambil 2, laku. Ya tidak ada doi sama sekali, tidak ada. Mau tunggu uang tuh jangan kinerja daerah kapan? Tetapi Tuhan apa? Menjawab tepat pada waktunya. Mungkin ukuran orang seperti itu, tetapi sebenarnya lebih baik orang hidup sederhana dalam Tuhan. Amin. Sama dengan ujian bilang, biar orang mau berkelimpahan. Tetapi kalau hatimu tidak tenang, banyak orang kaya di sana, punya segalanya. Maka kasihan dia bilang begini, Tuhan, apakah kita kaya ini markiran kurang-kurang kita jangan takut-takut. Jangan sampai polisi semua kurang telepon, karena dorong bilang kita indikasi korupsi. Kurang takut-takut dengan itu. Karena nyana itu berbuat apa? So over. Berkat itu nyana apa? Nyana tidak puas dengan Tuhan yang kasih, mau suka lebih, ambil lebih, akhirnya over, akhirnya korupsi. Lebih baik orang biar cuma ada, yang penting suami istri baku sayang, toh? Apa kita dengar kemarin, baklai. Ada itu tetangga, so baklai di rumah tangga. Karena DP suami so bilang, ngana ini, so begini baking soe. Memang gak tuh, kembali di ayat 1, Tuhan harus bimbing. Di dalam rumah tangga bukan cuma suami membimbing istri yang benar juga bisa apa? Membimbing suami, baku-baku sayang. Sedikit DP itu bilang begini, ngana kasihan, kita dulu emo. Cuma gara-gara ngana kita bertobat, akhirnya ngana bicara begini. Akhirnya kita bicara, sudah jauh. Kalau mau begini, iblis bisa masuk. Oh, ini dua hamba Tuhan. Akhirnya iblis telanjangi menghadapi persoalan lama. Akhirnya apa?
bisa-bisa menjual Tuhan, bisa-bisa sakit hati, lama-lama sudah mau melayani Tuhan. Duduk, diam, berdoa, stop. Akhirnya aduh, pendeta datang ulang, pendeta kenapa ada ikan? Marma itu boleh makan tuh ini. Sudah pendeta, so aman. Jadi begitu. Kalau orang lihat sekarang ini di ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jangan sesat. Karena apa? Kalau baca cerita ajaran sesat itu, kalau orang sudah melangkah jauh daripada firman Tuhan. Sebenarnya firman bilang, anak jauh cuma sampai sini. Jangan keluar dari firman Tuhan. Ketika orang keluar dari firman Tuhan, ya tersesat. Sedangkan orang saja di dunia, dulu pertama kali kita masuk di Sawangan ini, kalau nyanak Google Map, di mana ini? Sedangkan orang di dunia tersesat. Apalagi tengah malam buta begini, ya Tuhan, so di ujung jalan sana. Kok aku apa lagi? Pak, boleh mau bertanya? Pendeta WMP tambah di mana? No dia mabuk, yang mana? Aduh, so mabuk lagi. Lebih tersesat lagi. Jadi orang itu perlu dipimpin Tuhan. Makanya dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tuhan tidak mau dipermainkan. Contoh, orang sudah mengenal firman Tuhan, sudah hidup di dalam firman Tuhan, tetapi ada kalanya orang bilang begini, jangan sampai orang menyampaikan firman Tuhan, orang sendiri itu ditolak. Ketika orang bicara firman, justru orang lain sudah menghakimi. Ada timingnya dia. Bicara begini, putar balik. Dia bilang jangan mengambil begini, jangan berdusta. Ini contoh, dia so pinjam foto, akhirnya dia kasih biar, nak tanggung jawab kasih biar. Ini contoh. Itu salah satunya. Makanya orang itu hidup yang benar di mata Tuhan. Kita sebelum belum bertobat, aduh, memang kita berpikiran ini yang ada tenang. Betul, kita semua pikir ini so ada di rel ini. Cuma ada dua jalan. Kita di jalan kebaikan, tetapi godaan ini begitu kuat. Tuhan, kapan kita bisa melepas? Karena orang ini belum hidup benar di mata Tuhan. Ketika so hidup benar di mata Tuhan, enak mau bawa khotbah begini. Jadi kalau orang cerita Pak Ronald begini, itu lama dulu. Tapi saya sudah bertobat. Tetapi ketika bertobat, enak Pak nyampaikan firman Tuhan. Mau tanya? Aman. Karena orang berpikiran ini, tetapi mau mempertahankan ini susah. Nyandak gampang. Susah. Nah, kemudian ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Daging ini lemah. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia harus menyalibkan keinginan daging. Kalau orang berbicara keinginan daging, Alkitab bilang apa? Bahwa darah dan daging tidak mendapatkan tempat dalam kerajaan surga. 1 Korintus 15 ayat 55, dia katakan begini, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan padamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Darah dan daging, keinginan daging. Aduh, so lapar kan? So lapar, so nyanda ada doi. Apa kan kita mau baking? Aduh, tipu orang juga. Memang gak gampang nih hidup. Aduh, kita ini mau hidup bagaimana soalnya tidak ada sama sekali, so blank sama sekali. Aduh, lebih baik sudah, tak semua begini. Manusia itu punya rel. Makanya itu kuda, kenapa mesti ada kekang kuda ini? Dia mesti ada tutu DP kiri kanan. Kalau kudanya tidak ada kekang kuda, kemudian ada DP kiri kanan ini, orang antar kuda pasti dia lari kiri kanan. Dia mau tarik di jalan, kuda so dapat dia begini, dia so paling di jurang dia masuk terus. Makanya perlu ada kekang. Begitu juga orang yang rohani, harus ada pengendali. Amin. Pengendali itu adalah apa? Firman. Amin. Pengendali itu adalah apa? Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Ketika suara hati, amin, di apa? Roma 9 ayat 1, itu suara hati sinedesis itu bicara dalam benar. Orang mesti apa? Ikuti jalan itu. Ya kasihan mau ikut jalan salib itu nak gampang. Orang kalau mau mengikuti jalan salib, dia harus mesti berjuang. Walaupun pastinya mati sekali, tetapi mungkin orang terlunta-lunta.
Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib, darahnya tercurah. Orang Kristen kalau mau mengikuti jalan ini, termasuk ini bapak-bapak gereja, rasul-rasul, orang berjalan menempuh jalan salib itu, tidak gampang. Berkorban orang pediri, mati adalah untungku. Orang membayar mahal. Orang ini cuma masalah orang sekitaran ini hidup. Orang ini sementara berjuang untuk hidup. Orang ini sementara berjuang mau kasih makan orang keluarga, mau sekolah ini anak. Orang ini mau berjuang supaya nenek dan tetek orang berusaha. Kita saja belum begini. Kita jadi lihat tapi istri, kita bilang aduh tapi istri cantik. Dulunya agak gampang berpikir begitu. Lihat orang begini, oh boleh gagah. Tetapi sekarang ketika orang hidup dalam Tuhan, lihat begini pemain tua, mungkin ini perempuan ini, aduh sakit kepala kita. Memang sama dengan pelor kalau coba serang. Ulang. Dan kali kurang langsung sudah tahan ini lubang kalinya sampai panas. Maka kalau nyandak dorong juga tidak terubah. Kita ada kalanya kita bilang karena sama dengan ovu. Nging terus di telinga. Tidak jatahan jadinya. So pasti lain kali so tidur, dulu kita masih batunangan di mai tua. Oh Tuhan, dulunya pembadia, pekanal kamari, kalah kumang itu berseri terus, dia tambah seri. Lain kali so panas di lubang telinga, kurang jebak-jebak ini, aduh stop, ampun. Mar begitu, sampai kita masuk dalam maligai perkawinan, dia kasih ingat ulang. Akhirnya kita langsung merenungkan. Tuhan Yesus kasih banyak Tuhan. Ternyata Engkau membawa saya pada seorang istri yang tidak disangka-sangka. Ternyata istri ini bisa membimbing kita. Dan saya memang, kita bilang begini, aduh, seringkali kita lihat tapi istri, kita berdoa pada dia Tuhan, semoga kita pe istri ini kasih kesehatan, kasih kekuatan. Dulunya kita pikir kita so mencari. Kalau mau berpikir cuma sendiri mau mencari, yang nggak cukup. Karena kita mau kerja, oh silakan kasih kerja. Tetapi orang yang rohani bimbing dia istri supaya nggak mata keranjang. Jangan baru mau melangkah. Oh, karena di mana coba polian karena PVC. Oh ini. Jangan pikir begitu. Makanya orang yang rohani bimbing dia ke jalan yang benar. Kasih ingat bekerja, fokus kerja Jangan aneh-aneh. Sedangkan kita dulu tapi mai tua bilang kanda, fokus Jadi orang dua lengkap kali telepon, cuma telepon biasa mah kita langsung visit aman kok kiri kanan. Karena dulu adalah apa? Waktu belum bertobat memang ada kalanya center di line nih, takutnya di sesi ini nggak center. Nah itulah ketika orang sudah hidup benar, enak, sehat keluarga, dijamin sehat. Nyanda ada ketakutan. Tapi orang mesti belajar, enggak begini. Sambil bawa khotbah, sambil mulai orang belajar. Orang ini baku ingat, termasuk yang bawa khotbah ini juga menyampaikan, mengingatkan diri, mempertahankan tak gampang. Sedangkan Indonesia saja sebelum waktu perang, bambu runcing, malah ada kalian terpikir, nah masuk akal juga kalau mau bambu runcing, kenapa aku malah wangin biar ngana lempar, nak mau ancur-ancur. Cuma karena kegigihan pakai cara begitu juga dalam rumah tangga. Semangat. Jangan pudar. Usahakan sampai oma, opa supaya anak-anak dia bagi bapak dan mama. Apa tapi bapak dan mama sampai opa. Dan anak-anak mesti ikuti juga. Nah, kemudian kalau orang berbicara di sini perkara daging ini, kalau orang bercerita ada 15 perkara daging. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu dan sebagainya. Semua itu orang buang. Mau jadi orang Kristen yang baik, jadi teladan. Tidak usah jadi orang khotbah jauh-jauh. Orang pelingkungan, orang pendiri. Ada kalanya kita saja di rumah so mengenal firman Tuhan. Apakah kita benar Tuhan? Seringkali kita rasa ganjal tapi diri. Ketika nggak berdoa rasa kurang sekali. Kita saja di motor kurang kalau cuma berdoa di rumah. Lain kali di motor coba orang ambil waktu kalau nggak bisa berdoa di rumah.
Kalau orang punya aktivitas tinggi, berupa kita PNS, antar motor, Tuhan ampunilah dan kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus anak Allah, ampunilah dan kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Setiap hari kita mengaku. Orang semakin banyak mengaku di hadapan Tuhan, semakin banyak membangun hubungan dengan Tuhan. Apapun itu pikiranmu tidak akan jauh dari hadapan Tuhan. Dan kau akan lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan akan mencintai, menyayangi orang hidup. Jadi jangan orang ragu. Nah, kemudian ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan memenuhi jika kita tidak menjadi lemah. Ini DP tema, ini kesabaran di setiap keadaan yang tadi DP judul. Ini berpadanan, kalau orang buka di kitab Efesus 4 ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Rendah hati. Tuhan suka sekali orang rendah hati. Jangankan orang pasangan dia suka, aduh, dia kasih tapi main itu rendah hati. Jadi orang mesti belajar rendah hati. Jangan sampai orang pasangan hidup lebih puji orang pasangan lain. Aduh, itu berurusan hati rendah hati. Ya apakah kita pai tua ini begini? Aduh, kita main tua ini payah no. Markalu sana rendah hati. Artinya memang dituntut itu rendah hati. Karena apa? Seringkali jadi permasalahan dalam rumah tangga. Belajar itu. Nah, dikatakan rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Sabar paling utama. Aduh, mau sabar nah gampang. Karena orang ini selama orang masih daging ini, kesabaran itu mesti diuji. Orang ini masih diuji. Apalagi orang mau membangun begini. Coba bangun mesbah doa. Berdoa setiap hari. Tuhan, kiapakan Tuhan? Dulu pelayanan sudah lebih banyak, kiapa lebih kurang. Itu tantangan pelayanan. Jangan pernah takut, jangan pernah cemas, jangan pernah khawatir. Sabar. Mulai dari nol. Sedangkan anak-anak dari SD, mulai SMP, SMA, sabar. Kemudian orang yang sabar akan memadamkan perbantahan. Nah, ini tuh biasa di organisasi ini banyak begini. Amsal 15 ayat 18 dikatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jangan tinggi hati. Jangan darah tinggi. Darah tinggi itu susah sekali. Loh, tiap dengar begini, langsung naik, panas hati. Nah, itu dikatakan, orang mesti belajar sabar. Orang yang sabar besar pengertiannya. Amsal 14 ayat 29 dikatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Orang bodoh, coba orang lihat orang bela diri. Kalau dia mulai pertama pokoknya nggak mau habis kan, biasa dirinto, habis kan dia setuju. Nggak ada kalau berada sebelum ronde pertama ini masih wasit bilang ya tunggu. Siap, sementara dia emosional, cirinya lebih gigi kita mau saya cabung apa mata. Pemulai karena dia emosional, akhirnya kalah. Dia tahu tuh lawan lebih kuat dari dia, karena lawan itu punya strategi. Makanya dia bilang, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan, bodoh. Makanya sebelum orang ambil tindakan segala sesuatu, kita mau pilih yang mana kan? Pikir dulu. Jadi mesti ada hikmat. Minta hikmat daripada Tuhan. Jangan cepat-cepat orang memutuskan segala sesuatu tanpa meminta petunjuk daripada Tuhan. Baru panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Pengkhotbah 7 ayat 8. Akhirnya suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Orang tinggi hati nak jangan pakai. Baca cerita dengan dia, mau angka ini dia angka DP diri. Malah cuma jadi perseteruan. Baru dia mulai mau bicara begini, ada upaya terlalu tinggi hati. Nah, makanya dikatakan rendah hati itu lebih baik. Nah, orang yang sabar adalah bagian dari kasih itu. Kasih itu sabar. Baru selain manusia harus memiliki panjang sabar, Tuhan juga adalah panjang sabar. Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Jadi segala sesuatu itu orang sabar. Jangan pernah turun gusar, jangan pernah bimbang.
Itu Yoko Felis pelagunan, janganlah takut. Itu janganlah bimbang dan jangan takut. Pencobaan orang ini. Kehidupan orang Kristen itu bagaikan orang ada di tengah laut. Orang ini kapten kapal, pastir-stir, ombak kiri kanan, menggoncang. Kalau orang ada di dalam Tuhan Yesus pasti ada di tengah-tengah orang. Ketika mau berlabuh di kapal, mungkin ini Tuhan bilang kapal ini mau karam, mau hancur. Tetapi karena kesabaran, minta hikmat Tuhan, minta dengan iman, dengan penuh ketekunan, berharap pada Tuhan, akhirnya orang berlabuh sampai ke tujuan. Mau suka berhasil, orang pe kehidupan, mau suka langgeng orang pe pelayanan, mau suka orang dihargai, mau suka orang mau diangkat orang pe derajat. Ingat Tuhan Yesus. Amin. Ingat jo Tuhan Yesus dimanapun orang mau pergi, orang berada. Selama ada Tuhan Yesus, jalan itu selalu ada. Jangan pernah mau tertutup. Jangan mau tertutup. Biar jo orang bilang begini, ada ngana payah. Aduh ngana kok suka luar, hati-hati. Kalau dalam pelayanan orang semua merasa pintar, kaki-kaki semua menuduh. Ngana sesat. Semua jadi hukum Taurat. Semua jadi orang Farisi. Orang Farisi tanda-tanda orang pintar, matal banyak batu. Betul karena hidup di dalam keagamaan yang benar, tapi cara hidupmu itu yang tidak benar. Sehingga bukan mau dapat berkat, orang lari. Kembali tadi ayat 1, orang yang rohani ini harus bimbing yang lemah iman. Jangan ngana tuduh-tuduh begini, malah ngana jelek-jelekan, justru lebih besar. Ngana so jadi hakim, so bukan Tuhan Yesus jadi hakim, so ngana itu hakim menentukan manusia itu mau masuk surga dan neraka. Jangan, biar Jo. Makanya kita ada kalanya ketika ada orang begitu lebih baik jauh, lebih baik menjauh dari lingkungan orang pencemooh. Fokus Jo pada Tuhan Yesus. Amin. Fokus Jo, fokus. Belajar terus setiap firman Tuhan. Ya, tidak pernah orang akan tersesat selama orang berjalan di jalan Tuhan. Amin. Percaya, gereja tidak mau menyelamatkan. Betul, gereja menyelamatkan. Tetapi yang dimaksudkan gereja yang tidak menyelamatkan adalah orang-orang terima pengajaran, mari dia tidak backing untuk pengajaran itu. Pengajaran ada dalam gereja. Tetapi percuma kalau ada orang yang tidak mau backing itu setiap ajaran yang ada di dalam tidak backing. Gereja itu memang fisik bangunan, tetapi yang dimaksudkan gereja yang hidup adalah manusia yang ada di dalam Tuhan. Amin. Ini tuh gereja orang bawa. Orang ini gereja yang hidup, yang bersaksi, melayani, bersekutu. Mana gereja kok ada kaki, mungkin bajalan? Ya anda. Cuma katu, orang yang benar ini, orang berada di dalam gereja itu, orang mesti bawa firman, kasih tunjuk. Nah ini yang benar. Kembali jauh di rumah tangga masing-masing. Tuhan Yesus pasti kalau orang mengandalkan Tuhan Yesus selalu ada. Jangan pernah khawatir. Mulai saat ini orang kalau setiap ada masalah pegang di Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan kita terlalu banyak masalah. Hari ini Tuhan kita mau memberi kita pediri Tuhan. Kita akan merubah kita hidup. Tuhan bersyukur Jo. Waktu di corona orang yang tak termasuk hitungan orang yang mati. Tuhan bersyukur Jo Tuhan, kita ada bajalang oto, untung tidak aku tabrak. Orang kehidup kasih ini misteri. Bersyukur Jo Tuhan, kita suami ada utuh, kita istri ada utuh. Orang mesti mengaku, kalau orang salah, mengaku perbaiki Jo orang kehidup. Karena sekarang so panas, banyak hamba Tuhan karena egois, sama mau suka benar. Bahkan malah orang banyak pintar berkhotbah, jago berkhotbah, ngora ada perasaan eter malaikat kalah. Mana cara hidup kasih orang jadi aduh Tuhan, baru dapat dengar kemarin, Tuhan apa ini hamba Tuhan sebegini, apa itu layak? Kalaupun orang dengar begitu, anggaplah orang yang so dengar ini, orang mesti waspada, jagalah orang pediri. Awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Mulai orang waspada. Jadilah hamba Tuhan yang takut Tuhan. Jadilah hamba Tuhan yang hidup benar.
Biar cuma orang begini. Di rumah tangga tidak perlu dia mau jadi pendeta. Orang juga ada suami, ada istri. Suami boleh jadi pendeta. Mengembalakan keluarga. Baku-baku cinta, baku-baku sayang. Percaya bahwa yang orang bangun berdasarkan Yesus Kristus pasti akan mendapatkan berkat yang melimpah. Amin.